Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku dari kelompok 8. Nama aku Muhammad Septa dan dua teman aku Muhammad Ridho dan Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana dari kelas 03 SHKM 001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Askia dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi yang berjudul pengujian hipotesis memahami proses pengambilan keputusan statistik. Pada sesi ini, saya akan membahas tentang pengujian hipotesis, yaitu satu proses dalam statistika yang digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel. Pengujian hipotesis ini sangat penting karena menjadi dasar bagaimana kita menentukan apakah suatu klaim statistik dapat diterima atau harus ditolak. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pada sesi ini kita memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah memahami proses bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam pengujian hipotesis. Tujuan kedua adalah mampu melakukan pengujian hipotesis untuk sampel besar. Dengan memahami hal ini, kita bisa memastikan bahwa metode yang digunakan akurat, valid, dan dapat diandalkan ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah besar. Ketiga, pengantar pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah satu dasar dari inferensi statistik. Tujuan utamanya adalah membuat keputusan tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel. Ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Yang pertama, ukuran populasi dan sampel. Semakin besar ukuran sampel, semakin baik kualitas inferensi yang dapat kita lakukan. Ukuran sampel besar membuat hasil analisis lebih stabil dan didekati distribusi normal berdasarkan teorema limit pusat. Ini berarti semakin besar sampel, semakin akurat kesimpulan kita tentang populasi. Yang kedua, parameter populasi kritis. Pada pengujian hipotesis, kita fokus pada nilai-nilai penting dari populasi seperti mu seperti berarti rata-rata populasi. P berarti proporsi populasi, dan juga bisa berupa perbedaan dua rata-rata atau dua proporsi. Parameter-parameter ini menjadi dasar pengambilan keputusan statistik. Sampel besar. Untuk awal pembelajaran ini, kita akan memusatkan perhatian pada pengujian hipotesis dengan sampel besar. Dengan ukuran sampel besar, asumsi distribusi normal dapat digunakan sehingga perhitungan statistik menjadi lebih mudah dan akurat. Oke, mungkin untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh uji dua arah. Sekarang mari kita bahas contoh yang ada di slide. Diketahui ukuran sampelnya itu 100, rata-rata populasi dihipotesiskan yaitu 80, rata-rata sampel 83, simpangan baku populasi 7. Ini adalah contoh ideal untuk menggunakan uji Z karena populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar. Perhitungan statistik uji standar error dihitung sebagai SE sama dengan 7 per akar 100 sama dengan 7 per 10 sama dengan 0,7. Kemudian Z sama dengan 83 dikurang 80 per 0,7. Hasilnya yaitu 4,29. Nilai Z sama dengan 4,29 adalah sangat besar secara absolut, artinya posisi nilai rata-rata sampel berada jauh dari rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Perbandingan dengan Z kritis. Karena ini adalah uji dua arah, maka pada alfa 0,05 nilai Z kritis adalah kurang lebih 1,96. Karena 4,29
lebih besar dari 1,96, maka nilai Z berada jauh di daerah penolakan H0. Kita menolak H0. Kesimpulan uji dua arah, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Dengan kata lain, nilai rata-rata sampel tidak berasal dari populasi dengan rata-rata 80. Contoh uji satu arah. Sekarang mari kita gunakan data yang sama, tetapi kita ubah tujuan penelitian. Misalnya, kita ingin menguji apakah metode baru meningkatkan panjang sehingga kita menggunakan uji satu arah kanan. Hipotesisnya H0 sama dengan mu lebih kecil dari 80, H1 sama dengan mu lebih besar dari 80. Mengapa arah kanan? Karena kita ingin membuktikan apakah nilai rata-rata meningkat, bukan sekedar berbeda. Statistik uji Z. Menggunakan perhitungan sebelumnya, nilai Z tetap Z sama dengan 4,29. Z kritis uji satu arah pada alfa sama dengan 0,05. Z kritis satu arah adalah 1,645. Karena 4,29 lebih besar dari 1,645, maka nilai Z berada di wilayah penolakan H0. Kita menolak H0. Kesimpulan uji satu arah, terdapat bukti signifikan bahwa metode baru meningkatkan hasil rata-rata sampel lebih besar daripada rata-rata populasi 80. Dengan kata lain, peningkatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung secara statistik. Uji proporsi populasi. Setelah membahas uji Z untuk rata-rata, kita beralih ke uji proporsi populasi, yang digunakan untuk mengetahui apakah proporsi sampel berbeda dari proporsi populasi yang dihipotesiskan. Misalnya, berapa proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu? Apakah persentase pembeli yang puas berubah dari tahun sebelumnya? Apakah tingkat ketidakhadiran karyawan naik atau turun? Formulasi hipotesis. Yang pertama, H0 yaitu P sama dengan P0. Yang kedua, H1 yaitu P tidak sama dengan P0 untuk uji dua arah. Yang ketiga, H1 yaitu P lebih besar dari P0 untuk uji satu arah kanan. Yang keempat, H1 yaitu P lebih kecil dari P0 untuk uji satu arah kiri. Statistik uji proporsi. Z sama dengan P topi dikurang P0 per SE P topi. Dengan SE P topi yaitu sama dengan akar dari P0 dalam kurung 1 dikurang P0 tutup kurung per N. Di sini P topi itu adalah proporsi sampel, sedangkan P0 itu proporsi populasi yang dihipotesiskan. Tujuannya sama, membandingkan nilai Z dengan Z kritis untuk mengetahui apakah proporsi tersebut telah berubah secara signifikan. Saya Muhammad Ridho Maulana akan menjelaskan tentang contoh uji proporsi. Apa itu contoh uji proporsi? Uji proporsi digunakan ketika kita ingin menguji apakah proporsi suatu kejadian dalam populasi sama dengan nilai tertentu atau berbeda dari nilai yang kita duga. Misalnya, data kita yang dipakai berupa jumlah sukses dan total sampel. Contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah proporsi pelanggan yang puas dengan pelayanan mereka dengan klaim perusahaan yaitu 80%. Mereka mensurvei 100 pelanggan dan ternyata 72 pelanggan puas. Berarti rumusnya proporsi sampel P sama dengan 72 per 100 sama dengan 0,72. Proporsi klaim P 0
sama dengan 0,8. Hipotesisnya H0 per P sama dengan 0,8. H1 per P sama dengan 0,8. Dengan uji proporsi satu sampel, Z test dapat diperiksa apakah selisih 72% dan 80% tersebut signifikan atau hanya karena kebetulan. Jika nilai Z hitung ke arah kanan, Z-table, berarti perbedaan proporsi itu signifikan sehingga klaim perusahaan tidak terbukti. Jadi, uji proporsi membantu kita menentukan apakah proporsi sampel mencerminkan proporsi populasi yang sebenarnya atau apakah perbedaan yang ada cukup besar hingga dianggap signifikan secara statistik. Lanjut, saya akan menjelaskan uji beda dua rata-rata. Apakah dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan? Uji ini umum dipakai untuk membandingkan nilai sebelum dan sesudah Wright. Membandingkan dua kelompok yang berbeda, independen, membandingkan performa dua produk, membandingkan hasil dua metode pembelajaran, dan lain-lain. Contohnya, independent sample. Dua kelas menggunakan metode belajar berbeda. Hasil nilai ujian. Kelas A rata-rata 78, N sama dengan 30. Dan kelas B rata-rata sama dengan 72, N sama dengan 28. Hipotesisnya H0 U1 sama dengan U2, tidak ada perbedaan. H1 banding U1 sama dengan U2, ada perbedaan. Dengan uji T, dua sampel dihitung apakah selisih 78 dan 72 itu cukup besar melebihi variasi data sehingga dianggap berbeda signifikan. Jika T hitung ke arah kanan T-tabel, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelas. Dan kondisi utamanya sampel bebas. Kedua sampel diambil secara independen satu sama lain. Populasi normal. Kedua populasi diasumsikan berdistribusi normal atau ukuran sampel cukup besar sehingga teorema limit pusat berlaku. Uji beda dua rata-rata digunakan untuk menentukan perbedaan rata-rata dua kelompok benar-benar nyata atau hanya terjadi karena varian sampel. Hasil uji membantu mengambil keputusan apakah perlakuan metode dan kelompok memang memberikan efek berbeda secara statistik. Contoh beda dua rata-rata adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok data memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Perbedaan rata-rata bisa muncul karena perlakuan berbeda, metode yang berbeda, atau kelompok yang berbeda. Contohnya, kelompok 1 memiliki rata-rata tertentu, kelompok 2 memiliki rata-rata lain. Jadi, uji T-nya tes digunakan untuk menilai apakah perbedaan yang tampak antara kedua rata-rata tersebut lebih besar daripada variasi acak dalam sampel. Contoh lagi, membandingkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan metode belajar A atau metode belajar B. Misalkan kelas A rata-rata masa kerjanya ya kan sama dengan itu 7,6 per tahun. Rumusnya itu X kuadrat 1
Terus yang kelas B-nya rata-rata masa kerjanya itu X kuadrat 2, ya kan, sama dengan 81 tahun. Asumsi perbedaan rata-rata populasinya sama dengan 0. Nilai Z hitung yang diasumsikan 0 min 0,94. Z kritisnya uji satu arah. Jika kita melakukan uji satu arah, misalnya H kuadrat 1 pada tingkat signifikasi 5%, nilai Z kritis adalah min 1,645. Kesimpulannya, membantu menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok benar-benar signifikan, bukan hanya disebabkan oleh kebetulan dalam pengambilan data. Jika hasil uji signifikan, berarti kedua kelompok memiliki perbedaan nyata dalam rata-ratanya. Terima kasih.